membahas tentang peran bakteri di dalam fotosintesis, di dalam siklus nitrogen, kemudian di dalam siklus karbon. Sekarang kita masuk ke siklus fosfor. Ya, fosfor akan selalu menjadi bagian dari suatu siklus makhluk hidup karena kita sudah tahu bahwa fosfor itu adalah unsur yang dibutuhkan untuk dapat berlangsungnya suatu proses atau mekanisme reaksi kimia yang memang dibutuhkan oleh makhluk hidup, mulai dari tingkatan level virus, bakteri, sampai dengan tinggi seperti manusia. Ya, di virus ya. Nah, jadi fosfor. Nah, di sini semua udah pada tahu ya, kenapa fosfor dibutuhkan. Pernah kita singgung di awal perkuliahan bahwa fosfor itu dibutuhkan unsur yang dibutuhkan material genetik dalam hal ini khususnya yang memiliki informasi terkait dengan ekspresi gen yang nanti akan tersampaikan dalam bentuk fenotip itu adalah dalam sebagai suatu penyusun dari DNA. Yang lainnya lagi, yang paling mudah kita temukan itu adalah fosfor ada di bagian dari sistem membran dari suatu sel. Kita masih ingat ada yang namanya fosfolipid. Belum lagi yang terkait dengan energi. Energi yang dibutuhkan banyak sekali melibatkan fosfor. Itu dalam bentuk ATP. ATP itu komponen darinya itu adalah fosfor. Jadi fosfor itu ada di lingkungan, baik dalam bentuk batuan atau deposit yang tersebar ada di permukaan bumi dari berjuta-juta tahun yang lalu. Karena makanya ada teori ketika kita tambahkan asam amino, ditambahkan fosfor, kemudian ada sumber karbon, kayak kilat ya. Kalau ingat lagi zaman dulu ketika plasma, maka akan terbentuklah suatu senyawa yang akan menjadi bagian dari makhluk hidup. Nah, cerita seperti itu ya. Fosfor tetap harus dilibatkan ketika suatu organisme ini akan hidup. Nah, fosfor itu bisa dalam bentuk batuan, bisa dalam bentuk fosil, bisa dalam bentuk guano. Guano itu biasanya adalah kotoran burung yang memang terendapkan ada di permukaan bumi. Kemudian fosfor itu dilepaskan ketika terjadi pelapukan. Pelapukan itu dalam batuan fosfor atau fosil ya, bisa fosil yang terkena air akan mengalami suatu pelapukan atau yang ada di dalam tanah mengalami suatu proses sehingga menyebabkan terjadinya lepasan fosfor dalam bentuk biasanya fosfor yang ada itu kalau terlarutkan dalam air itu dalam bentuk suatu ion yang memang sifatnya sama-sama polar dengan air, jadi yang terlarut di dalam air. Nah, di sini bahwa tanaman yang memang yang pertama faktor fosfor sebagai sumber pupuknya. Dan dari tanaman ini kalau kita lihat di jaring-jaring makanan dari tanaman ini kemudian nanti masuk ke makhluk hidup seperti manusia maupun hewan, kemudian akan membentuk suatu siklus. Nah, kita lihat di sini ini adalah siklus fosfor lagi. Ya, akan terjadi suatu erosi, kemudian akan menyebabkan terjadinya fosfat yang masuk ke dalam bagian dari tanaman, ya, kemudian oleh hewan, tanaman dimakan. Nah, kemudian ada juga peluruhan dengan bantuan bakteri yang menyebabkan fosfor yang sifatnya tidak larut dalam air ini akan menjadi lebih larut di dalam air. Karena banyak sekali fosfor yang sifatnya ion tapi tidak larut di dalam air dan tidak bisa diabsorpsi oleh tanaman, sehingga harus ada bantuan bakteri sehingga bisa merubah fosfornya, terutama fosfor yang terikat. Terikat itu artinya fosfor yang terikat secara organik maupun terikat dengan senyawa anorganik yang lainnya. Jadi fosfor yang dibutuhkan oleh bakteri ataupun oleh tanaman dalam hal ini ya, terutama tanaman, itu adalah dalam bentuk ion. Nah, nanti ketika terjadi erosi akan terjadi suatu pengendapan di dalam badan perairan,
ya. Kemudian akan terjadi uplift, artinya terjadi pengadukan, kemudian menyebabkan fosfor itu bisa naik, atau malah terjadi misalnya akibat adanya contohnya itu gempa bumi. Nah, kemudian yang menyebabkan dari si batuan karang ini bisa naik ke atas, ya, naik ke atas. Hingga terjadilah fosfor adanya di permukaan di darat. Jadi kembali lagi, tanpa ada fosfor tidak akan terjadi makhluk terjadi yang namanya makhluk hidup, ya. Karena kita tahu mulai dari level yang terkecil, dari level sel, dalam arti satu sel untuk prokariot, dalam hal ini bakteri ataupun bakteri terutama, sampai dengan makhluk hidup tertinggi seperti manusia, ada tumbuhan, ada hewan, membutuhkan yang namanya fosfor. Kita beruntung di sini, kalau kalian yang suka makan sayur, ya, itu fosfornya pasti akan terpenuhi. Tapi kalau sukanya makannya daging-dagingan juga terpenuhi, karena di dalam sel dari daging-daging itu tetap ada fosfor. Jadi yang bagus biasanya dalam fosfor dari tanaman. Nah, tadi sudah saya sampaikan lagi bahwa kenapa fosfor ini penting, ya. Tadi baru saya sampaikan ada yang dalam bentuk ATP, kemudian penyusun dari DNA dan R. Jadi material ada di dalam tanaman ini, ya, mulai dari DNA di dalam tanaman, kemudian fosfolipid, kemudian ATP, yang kemudian tanaman ini misalnya mati atau daunnya luruh, ya, kemudian daunnya mengalami degradasi, yang kemudian akan terjadi penguraian